Apakah benar seorang advokat atau pengacara itu membela orang yang salah? Pertanyaan ini biasanya muncul karena ada banyak kasus di mana ada seorang terdakwa atau tersangka melakukan suatu tindak pidana itu dibela oleh pengacara atau advokat. Sebetulnya yang dibela oleh lawyer ataupun advokat ini bukanlah kesalahan orangnya, tapi hak-hak orang yang didakwa ataupun tersangka. Misalkan dalam proses hak untuk membela diri, hak untuk menjawab atau tidak menjawab, hak untuk diperlakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan agar tidak melebihi dari apa yang dituntutkan kepadanya. Ini contoh ya, misalkan ada seorang kasus nenek tua renta mengambil singkong milik orang lain tanpa sepengetahuannya untuk dia makan. Lalu si pemilik ini menuntut si nenek untuk dipenjara 5 tahun, denda 50 juta. Logis nggak? Tidak logis kan? Siapa yang bisa membela mereka di pengadilan? RT RW nggak mungkin. Tapi yang diakui oleh undang-undang yaitu seorang advokat untuk membelanya. Yang dibela advokat ini kan hak-haknya si nenek agar tidak dituntut melebihi batas kewajaran. Masa harga singkong 1 kilo jadi pidana 5 tahun dan denda 50 juta? Ini kan kita berbicara proses hukum berdasarkan penilaian hukum, bukan penilaian masyarakat. Masyarakat menilai si nenek itu salah karena telah mencuri, tapi hukum menilai si nenek belum bisa dianggap bersalah sampai ada putusan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili berdasarkan bukti yang sah dan meyakinkan bahwa si nenek itu bersalah. Dan inilah yang dimaksud dengan asas praduga tak bersalah. Supaya objektif dan tidak berasumsi, mari kita baca saja Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, pasal 1 angka 2 berbunyi, advokat bertugas memberi jasa hukum berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan klien. Nah, klien itu sebagaimana pasal 1 angka 3-nya adalah orang atau badan hukum atau lembaga lain yang menerima jasa hukum dari advokat. Dalam kasus si nenek mencuri singkong, tidak mungkin bisa membayar jasa advokat. Mungkin dia miskin gitu ya. Maka pasal 22 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat mengatur tentang pro bono, yaitu advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Makanya kita pernah melihat di sosial media ada seorang advokat yang membantu kliennya tanpa meminta imbalan apapun. Itu karena profesi advokat adalah profesi yang mulia dan terhormat, officium nobile. Oke lah, katakanlah si nenek ini wajar dibela karena dia miskin dan yang dicuri juga tidak seberapa. Lalu bagaimana dengan advokat yang menjadi kuasa atau penasihat hukum seorang koruptor yang jelas-jelas merugikan negara? Jawabannya adalah sama. Advokat boleh membela hak-hak kliennya walaupun seorang koruptor, karena tugas advokat bukan semata-mata agar kliennya dibebaskan dari semua tuntutan, tetapi menjadi pendamping atau penasihat agar hak-hak yang dimiliki oleh klien atau tersangka tidak dilanggar. Lihat pasal 3 huruf C Kode Etik Profesi Advokat. Advokat dalam menjalankan profesinya adalah bebas dan mandiri serta tidak dipengaruhi oleh siapapun dan wajib memperjuangkan hak-hak asasi manusia dalam negara hukum Indonesia. Biar lebih jelas, mari kita bedakan profesi advokat dengan orang yang berprofesi sebagai advokat. Yang namanya oknum itu di semua tempat pasti ada, tidak terlepas daripada profesi advokat. Pasti ada 1-2 orang yang tidak jujur dan tidak menaati peraturan serta kode etik profesi advokat. Itu semua tergantung subjek orangnya masing-masing, bukan profesinya. Tidak ada yang salah dengan profesi advokat. Pasal 3 huruf A kode etik profesi advokat, seorang advokat berhak untuk menolak pendampingan hukum kepada seorang klien dengan alasan tidak sesuai keahliannya dan bertentangan dengan hati nuraninya, tetapi tidak dapat menolak dengan alasan karena perbedaan agama, kepercayaan, suku, keturunan, jenis kelamin, keyakinan politik, dan kedudukan sosialnya.